Masih kecil Manis itu ya? manis banget. Masih muda loh. Alhamdulillah masih muda. Skor jantung juga di belakang sebenarnya. Ngeliat itu. Kesempatan gak datang 2 kali Betul, loh. betul. Iya. Kongkong ini kok dibanding-banding nih, saing-saing nih, yo mesti kalah. Tak ya aku yo ora mampu. Mulai lagi nih dia. Tapi kayaknya seru deh. Berbakti Ikutan deh. padamu. Ku berharap engkau mengerti. Di hati ini hanya Pak Jokowi. Asik lagi dong. Udah. Ini sebenarnya mau podcast atau mau konser sih Herman deh. Ya mau podcast dong guys. Gini loh, aku tuh masih ke bawah suasana 17-an kemarin yang di Istana Negara itu loh, yang viral. Kamu tahu gak? Oh iya, aku tahu. Itu viral banget loh. Iya. Itu yang nyanyi namanya Farel Prayoga. Iya benar. Prayoga. Oh Prayoga, Iya. ya ampun. Yang Farel kecil. Prayoga. Ya yang masih kecil Manis itu ya? manis banget, yang masih SD. Diundang gitu, ada penyanyi setelah pengibaran bendera gitu kan pas upacara HUT. Iya, andai aja aku bisa di sana waktu itu, pasti lebih seru deh dan makin ambiar gitu. Semoga aja nanti kita bisa sampai ke sana dan Nexus Bestie nih. Tapi ya kalau di sana itu pasti orang pilihan. Jadi kita sebagai pelajar itu ya kita harus belajar yang rajin, sekolahnya yang serius, dan juga kalau punya bakat dikembangin aja nggak apa-apa. Siap bosku, jangan kasih sekedar, harus tetap semangat. Kita aminin ya Nexus Iya. Bestie ya. Amin. Kita hadirkan pelatih Bim salabim, ada kadabrak. Wah, sudah sampai aja ini di Ya sini. iya dong, kita kan pakai jurus tercepat ya kan. Bim salabim. Oke, Nexus Bestie, inilah pelatih Paskibra di Sidoarjo. Beliau adalah Bapak Serma M. Slamet. Oke, Iya. terima kasih Bapak, selamat Iya, datang. sudah datang. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir bersama kita. Oh ya Bapak, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Paskibra, bisa memperkenalkan diri dulu, monggo Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Serma M. Slamet. Tempat tanggal lahir saya Boyolali, tepatnya tanggal 11 Juli 1970. Kalau dihitung umur ya, sekarang baru 52 lebih. Waduh, masih Satu muda, bulan. masih muda loh. Alhamdulillah masih muda. Iya. Insya Allah nanti tahun depan saya udah pensiun. Wah, kalau 53 udah sih Oh, pensiunnya 53 ya Pak, bukan 60. Untuk golongan saya pensiun umur 53. Kemudian status saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 2. Kebetulan anak saya perempuan semua. Anak yang pertama selesai kuliah tahun ini, kemudian yang 1 baru kelas 2 di Man Sragen. Mas Ragen. Iya. Iya. Kemudian saya berdinas di Koramil 04 Sidoarjo sejak tahun 2008. Karena saya pindah dari Bandung 2008, terus saya dapat surat perintah untuk menempati Koramil 04 Sidoarjo sampai sekarang. Artinya saya di Koramil 04 Sidoarjo udah kurang lebih hampir 13 tahun, hampir 14 tahun malah. Lama Iya, udah iya. lama. Oke, baik Pak Slamet, kita tahu kan ya bahwa Bapak adalah pelatih Paskibra Sidoarjo. Nah, kita mau lebih tahu nih ceritanya dari Bapak langsung. Selain tentang Paskibra ya Pak, nanti mungkin Bapak bisa memberikan motivasi tentang bela negara untuk Nexus Bestie. Iya. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama nih Bapak. Sejak kapan Bapak melatih Paskibra? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, saya masuk Koramil 04 Sidoarjo itu tahun 2008. Baru lahir deh. Ya, betul. Kamu ya Terus baru. 2009 bulan Juli saya diperintahkan untuk melatih Paskibra di Sidoarjo. Lah sejak itulah saya melatih di Sidoarjo sampai tahun 2022 ini. Namun sempat kepotong 2 tahun tidak melaksanakan latihan karena memang tidak ada Paskibra. Waktu itu masih
masih corona, COVID, ya iya. masih COVID, sehingga 2 tahun tidak melaksanakan. Nah, setelah itu baru melaksanakan lagi tahun ini, dan saya berharap mudah-mudahan ke depan dan seterusnya COVID sudah tidak ada, sehingga kita tiap tahun bisa melaksanakan seperti biasa. Amin. Kita doakan aja ya Nexus Besti. Oke, siapa sih Pak yang memberikan Bapak tugas sebagai pelatih Paskibra? Sesuai dengan orgas yang ada di Koramil, bahwa di Koramil itu terdiri dari Komandan Koramil, ada Batuut atau Wakil Komandan Koramil, kemudian ada anggota. Karena saya sebagai anggota, sehingga yang memerintahkan saya adalah Bapak Komandan Koramil 04 Sidoarjo. Dan iya. Komandannya ya. Iya. Apa sih keahlian yang perlu dimiliki oleh petugas Paskibra? Tentunya banyak sekali ya keahlian Paskibra itu yang harus kita latihkan ya. Satu, memang harus orang itu harus punya rasa jiwa disiplin dulu. Ya, disiplin itu modal utama. Iya. Dan disiplin, namun dengan demikian disiplin itu bisa dilatihkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik. Contohnya mungkin kita harus PBB, harus bagus, gitu ya. ya. Kemudian fisik yang lain mungkin ada senam pagi, ada push up, ada sit up, dan semua itu akan kita latihkan satu persatu. Mulai dari apel pagi, pengecekan, kemudian doa, kemudian senam. Setelah itu baru kita masuk ke materi Paskibra, yaitu PBB dasar dulu. Contohnya kayak sikap sempurna. Seperti apa sih sikap sempurna itu? Oh, badan harus berdiri tegap. Gak boleh. Ya, betul. Tumit harus rapat, lutut rapat, dan lain sebagainya. Itu harus kita praktekkan secara terus-menerus. Kemudian kalau di PBB ada sikap sempurna, tentunya ada juga sikap istirahat. Kedua ini tidak bisa terpisahkan. Ya, istirahat juga sebenarnya hampir sama dengan sikap sempurna, hanya kalau istirahat itu tangannya di belakang. Ya. Kemudian yang berikutnya, setelah itu kita juga penghormatannya harus bagus, karena Paskibra nanti menghormat merah putih itu kebanggaan kita. Jadi cara menghormat tuh telapak tangannya harus Lurus. rata seperti ini. Oh, gini ya. Kemudian jari-jari semuanya lurus. Kemudian ujung jari ini ditempelkan di ujung alis sebelah kanan. Dengan posisi tangan seperti ini, telapak tangan menghadap serong ke bawah. Kemudian sikunya sedikit agak maju, tidak samping lurus gini ya, tapi sedikit agak maju. Oke. Kemudian pandangan mata lurus ke depan, tajam, sehingga kita kelihatan gagah, bagus. Ketika kita lihat dari depan, dari samping, tangan ini semuanya rata-rata sama, persis, sehingga kelihatan bagus dan kelihatan indah sekali. Iya, jangan gini ya. Ya, Biasanya betul. gini Pak, biasanya. Betul, Pak. Kemudian yang berikutnya itu yang sangat menarik ya, ketika kita sudah maju langkah tegap, dan langkah itu harus sama-sama, dan itu perlu kita latihkan satu persatu, karena ada orang yang ketika langkah tegap kakinya tidak bisa lurus. Iya. Ada orang yang kakinya bisa lurus, tapi tangannya nih tidak bisa sama-sama. Jadi sering saya latihan di lapangan, bahkan saya sering membawa tongkat atau pinjam tongkat dari sekolah. Ini karena apa? Satu, untuk menyamakan agar kaki ini biar sama-sama dulu yang pertama. Yang kedua, dengan memegang tongkat sehingga jarak ini selalu terpelihara. Kalau tadi jaraknya satu lengan, ketika kita memegang tongkat terus seperti itu. Ketika kita langkah tegap, belok kiri maupun belok kanan, semuanya akan selalu sama-sama terus. Jadi tidak berubah. Karena kebanyakan orang kalau tidak membawa tongkat, ketika kita belok kiri atau belok kanan, itu nanti akan semakin rapat, ada yang semakin mengembang dan sebagainya. Itu awal latihan seperti itu, sehingga akhirnya nanti lama-lama nanti kan bubrah, sehingga kalau kita memakai itu nanti akan tetap stabil, tetap susunan barisan itu akan selalu sama gitu. Nah, itu nanti akan kelihatan indah. Kalau itu semua sudah bagus, baru kita bentuk formasinya atau kita susun organisasinya dulu. Ada kelompok 17, ada kelompok 8, ada kelompok 45, ada dan Paskibranya, seperti itu. Setelah semuanya itu tersusun, baru kita kasih langkah-langkahnya, fase-fasenya dari awal sampai akhir. Oh, cara masuknya seperti ini. Ketika nyampe di tengah nanti kita jalan di tempat, kelompok 8 belok kiri, kemudian setelah itu ngambil bendera di Irup dan sebagainya sampai selesai. Dan itu semua nanti kalau bisa dilewati dengan baik, dengan bagus, orang melihat akan kelihatan indah. Oh ya, ternyata Paskibra Sidoarjo ternyata kelihatan bagus, walaupun itu anak-anak SMP gitu ya. Walaupun anak SMP ternyata bisa menampilkan yang bagus itu. Iya, tidak semua harus anak SMA ya. Oke Bapak, kan tadi ada kelompok 8, 17, 45. Iya, betul. Nah itu bagaimana sih syaratnya bisa kepilih ke kelompok 8, 17 atau 45 gitu? Saya awali dari dan Paskibra dulu ya. Karena sebelum saya memilih kelompok 8, 17, 45 itu saya harus memilih komandan Paskibra dulu.
dari sekian banyak orang saya pilih 1 atau 2 orang sebagai cadangan sebagai komandan Paskibra. Waduh, sangat pilihan Ya, sekali. pilihan yang paling utama dan Paskibra itu 1, posturnya emang harus bagus. Ya, orangnya bagus, tidak boleh terlalu gemuk, tidak boleh terlalu kurus, kemudian tingginya juga harus maksimal, kemudian berat badan juga harus ideal, kemudian suara ini harus suaranya yang besar, yang panjang, karena ada orang yang orangnya besar tapi suaranya kecil ada. Iya. Suaranya besar. Nah, ini yang kita cari orangnya yang tinggi besar, suaranya juga besar. Ketika memberi aba-aba itu semuanya akan kedengaran. Ya, harapannya seperti itu untuk dan Paskibra. Kemudian yang kedua untuk kelompok 8 ya. Kelompok 8 itu memang juga pilihan juga. 8 orang itu harus tingginya sama, posturnya juga hampir sama, sehingga ketika gerakan-gerakan itu nanti akan kelihatan indah. Ketika kita haluan kanan, haluan kiri, atau 2 kali haluan kanan itu akan kelihatan sama-sama kalau orang tingginya sama. Berbeda dengan orang ada yang tinggi, ada yang pendek, sehingga nanti ketika haluan itu akan kelihatan bergelombang, jelek. Iya, jelek. Itu yang kelompok 8. Kemudian kelompok 8 sendiri terbagi menjadi beberapa tugas. Itu ada pembawa bendera, ya pembawa bendera tentunya itu perempuan yang pertama. Yang kedua orangnya juga yang cantik lah gitu, yang cantik, yang murah senyum lah, yang manis, yang murah senyum gitu. Sehingga ketika orang lain melihat tuh, oh kelihatan kok indah sekali gitu, bagus sekali. Kemudian posturnya juga bagus, fisiknya juga bagus. Karena apa? Kita membawa baki selama dari daerah persiapan sampai selesai itu kan cukup lama. Kalau orang fisiknya tidak bagus nanti bisa-bisa nanti baginya jatuh sendiri. Iya, benar. Itu. Kemudian untuk pengibar bendera sendiri itu ada 3 orang yang sebenarnya harusnya cowok semua, tapi karena di kita ini mencari cowok yang tingginya sama, yang kualitasnya yang sama itu susah, sehingga saya selingi 1 cewek di tengah. Iya. Itu. Jadi untuk menyamakan kelompok 8 ada ceweknya, ada cowoknya, untuk menyeimbangkan saja gitu. Kemudian untuk kelompok 17 sendiri, 17 itu sebenarnya hampir sama dengan kelompok 45. Hanya kalau kelompok 17 karena posisinya dia berada di depan, sehingga saya pilih orang-orang yang lebih tinggi. Karena di dalam barisan itu orang paling depan orang tinggi, orang belakangnya yang cenderung agak pendek sampai kelompok 45 yang paling belakang adalah orang yang paling pendek. Kecil, jadi urut kayak yang listrik lah ya, kayak tangga gitu. Jadi jangan sampai bergelombang. Ada yang tinggi, ada yang pendek, tinggi pendek itu tidak jelek, bagus. Ya, jelek sekali. Gitu. Oh, berarti kelompok 17 itu malah di depan sendiri ya Pak? Depan Bukan sendiri. kelompok 8? Iya. Itu kan sebenarnya mengambil kesimpulan begini. Namanya judulnya kan 17 Agustus 1945. Di 17, kelompok 17 yang Agustus itu kan bulan 8. Kelompok 8, 45 itu kan 1945 sebenarnya. Iya, baru tahu. Oh, jadi itu Nexus Bestie dari 17 itu tanggalnya, terus bulannya itu Agustus bulan 8, tahunnya 45. Oh, aku baru tahu loh. Oh, aku juga baru tahu nih. Iya. Oke, sekarang berapa lama sih Pak tim Paskibra itu dilatih? Ya sebenarnya itu fleksibel ya. Tapi kalau saya selama di Sidoarjo sini saya melatih minimal 1 bulan. Karena apa? Kita melatih anak-anak SMP perlu PBB dasar dulu. Berbeda dengan anak-anak SMA ya. Kalau anak SMA contohnya nanti kalian ini di SMP sudah tahu PBB dasar yang sudah bisa Paskibra. Ketika masuk SMA nanti ketemu Paskibra lagi, saya yakin pelatihnya sudah enak karena sudah punya dasarnya. Tetapi kalau anak-anak SMP kan kalian baru dari SD nih, otomatis belum kenal PBB, sehingga saya harus melatih PBB dasar dulu sampai dia bisa, sampai dia mahir. Nah ini yang butuh waktu agak lamanya di situ sebenarnya itu. Kalau anak SMP tuh masih cenderung anak manja. Jadi kalau dikasih tugas tuh belum bisa sepenuhnya bisa diterima karena harus sebagai pelatih, apalagi pelatih di SMP itu harus memang harus sabar. Kedua juga harus telaten, yang ketiga emang harus disiplin. Karena apa? Mendoktrin anak-anak SMP itu memang butuh waktu dan butuh kesabaran, dan kita harus telaten, tidak boleh langsung putus asa. Itu pelatih tidak boleh seperti itu. Oke. Yang selanjutnya nih Pak, ada gak sih Pak kejadian-kejadian yang di luar dugaan yang pada hari H pelaksanaan upacara? Ya itu ya, kadang-kadang lika-liku di lapangan itu seperti itu. Kadang-kadang kita sudah persiapkan matang, kita sudah latihan maksimal, tetapi pada pelaksanaannya sedikit agak kurangan. Tapi alhamdulillah kalau saya selama melatih, hal-hal yang prinsip, hal-hal yang fatal saya belum pernah terjadi. Ya kalau mungkin hanya kesalahan-kesalahan sedikit, misalnya hanya di langkah kurang sedikit atau dan sebagainya, saya pikir tidak masalah. Tapi yang penting gongnya di Paskibra itu adalah di kelompok 8, pengibaran bendera itu. Ketika kita mengibarkan bendera bisa terbentang dengan bagus.
tali tidak putus, kemudian pada saat menarik bisa sesuai dengan lagu Indonesia Raya itu udah Sempurna ya. sempurna menurut saya seperti itu. Karena kita masih anak-anak SMP sudah bisa seperti itu. Kalau beda dengan anak SMA ya, SMP bisa seperti itu menurut saya udah luar biasa. Ya, Kemudian sudah. pada saat pengibaran bendera itu sebagai seorang pelatih saya juga skor jantung juga di belakang sebenarnya ngelihat itu. Jangan-jangan bendera itu nanti putus atau bendera itu nanti melilit, tidak bisa terbentang dengan baik karena melipatnya salah. Maka pada saat kita geladi bendera itu kita coba kita ulang-ulang terus sampai bisa, ya? sampai betul-betul udah yakin itu lipatnya seperti itu, baru kita lipat yang sebenarnya, baru kita taruh di kakinya itu. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini Nexus Bestie ya. Jadi bukan hanya yang bertugas anggota paskibranya aja yang betul. deg-degan pas Betul. waktu tampilnya, tapi juga pelatihnya lebih senam jantung gitu. Iya. Betul. Bahkan kalau saya tuh sudah kalian mengibarkan bendera gitu ya paskibra kelompok 8 itu, kadang saya suka nunggu di belakang itu melihat ketika bendera bisa terbentang dengan bagus bisa gerak itu, saya bisa meneteskan air mata saya. Karena apa? Terharu, alhamdulillah anak-anak saya bisa sukses mengibarkan bendera. Maka ya mudah-mudahan kalau saya masih ada kesempatan lagi untuk melatih lagi, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu harapannya. Amin. Ya kan perjuangannya itu nggak mudah ya Bapak ya, Betul, prosesnya betul. itu aduh sulit pokoknya, Betul. nggak mudah sekali. Oke Bapak, sekarang apa sih suka dukanya menjadi pelatih paskibra? Tentunya banyak sekali ya. Saya bicara untuk dukanya dulu. Ya dukanya itu tadi kita berhadapan dengan anak SMP itu harus sabar, harus telaten. Kadang anak kecil dimarahin juga nangis. Tapi kalau dibiarkan tujuan kita latihan itu tidak tercapai. Jadi kita harus luas. Ya kadang kita sedikit dimarahin, kita harus tegas. Tapi kadang-kadang juga kita rangkul, kita ajak guyon, kita kasih yel-yel dan sebagainya. Nah itu untuk merangkul anak-anak supaya pelaksanaan latihan ini bisa tercapai dengan maksimal. Itu sukanya seperti itu. Dukanya seperti itu. Kadang-kadang saya juga sedih kalau sudah mendekati geladi, ini kok pasukannya belum bagus. Ketika kita mau tidur malam juga memikirkan, waduh, anak saya nanti besok gimana? Overthinking. Iya, saya harus bagaimana dan sebagainya. Tapi ya itu biasa di lapangan seperti itu. Kemudian untuk dukanya, kalau dukanya itu sukanya itu kalau sudah kita melaksanakan upacara dengan baik, kelompok 8 bisa mengibarkan bendera dengan sempurna dan paskibranya tidak salah, kemudian kelompok 17, kelompok 45 langkahnya juga bagus, itu adalah kebanggaan tersendiri buat pelatih. Sehingga puas dalam hati saya bisa menyaksikan anak-anak saya bisa menampilkan paskibra maksimal. Itu sukanya seperti itu. Oke, nah apa hal yang tersulit bagi Bapak nih dalam melatih paskibra? Kesulitan yang fatal juga sebenarnya tidak Banyak. ada sih, tidak banyak gitu ya. Iya. Ya kalau kesulitan sedikit karena miss di lapangan tuh ya sering terjadi. Kadang mungkin harusnya anak-anak datang tepat waktu, mungkin datangnya terlambat, molor 5 menit, 10 menit itu juga merupakan kesulitan di lapangan juga gitu ya. Kadang anak-anak harusnya masuk, ternyata hari ini banyak yang izin, itu juga merupakan kesulitan juga. Karena apa? Kalau manakala anak-anak itu izin sekali atau 2 kali, sehingga besok materi berikutnya tuh akan ketinggalan. Maka sering saya kasih pengertian kepada anak-anak itu, kalau bisa jangan izin. Karena apa? Materi kita tiap hari ini akan tiap hari tambah. Dan pelatih nanti bisa evaluasi bahwa si A, si B, si C ini perlu latihan yang maksimal biar mahir dulu dan sebagainya. Ketika latihan belum bagus ternyata sudah ada yang izin, itu merupakan beban sendiri buat pelatih. Oh iya. Oke Pak, apa kriteria siswa yang bisa ikut atau agar bisa terpilih menjadi anggota paskibra? Itu kriterianya banyak ya. Tentunya dari postur tubuh dulu aja. Waduh, Ya, saya pendek. tubuh dulu lah. Makanya kadang-kadang banyak orang yang pendek selalu protes ke saya, kenapa saya nggak terpilih Pak? Saya menjawabkan nggak enak. Padahal emang dia posturnya tidak cukup ya. Yang pertama tinggi badan dulu. Tinggi badan tuh kalau di paskib kabupaten itu minimal 160 tuh buat cewek. Kemudian untuk cowoknya minimal 165 atau 170 misalkan, sesuai dengan kebutuhan. Karena kita ini masih anak SMP, sehingga saya melihat kenyataan yang di lapangan. Ketika anak-anak SMP itu kok yang 160, yang ceweknya kok banyak, ya itu saya ambil. Tetapi manakala kok kurang, saya 157, 158 akan saya ambil ya. untuk melengkapi itu. Termasuk cowoknya.
Bahkan begini, ada seorang cewek yang tingginya mungkin 165 atau 170 misalkan. Tetapi manakala gerakan langkah tegaknya tidak bisa bagus, jalan di tempatnya selalu terlambat dan sebagainya, itu juga tidak saya ambil. Kemudian untuk cowok juga seperti itu. Karena apa? Orang tinggi itu nanti posisinya selalu berada di depan. Ketika posisi di depan dia langkahnya tidak bagus, dia akan diikuti oleh sebanyak 75 orang yang di belakang. Itu nanti akan merusak pasukan. Maka jangan heran kalau saya orang yang tinggi sekali, justru malah tidak saya ambil, kecuali dia bagus, gitu ya. Iya. Tapi kalau hanya pas-pasan, tidak saya ambil, karena apa? Akan merusak pasukan yang Di belakang. Kemudian yang berikutnya, anaknya bang harus disiplin. Harus disiplin itu udah kunci utama. Kemudian yang berikutnya, kadang-kadang anak SMP itu sudah cowoknya yang pakai tindih, Oh iya. pakai tato dan sebagainya, itu juga tidak saya ambil karena apa? Saya ingin menampilkan orang-orang yang benar-benar dia orang-orang yang disiplin, dia yang benar-benar berniat untuk mengikuti latihan paskibra. Iya. Jadi apa itu namanya, selain tinggi itu gerakannya juga penting banget ya Pak ya? Penting, berarti? harus utama, gerakan itu harus utama. Karena apa? Ketika kita tampilkan, orang melihat itu pasti gerakannya dulu. Orang melihat dari jauh, barisannya kok bagus, indah, itu lihatnya tinggi semua gitu ya. Kemudian gerakannya bagus, satu irama satu gerakan, itu orang akan tercengang melihat, oh iya bagus. Nah, itu modal utama itu memang. Benar-benar. Oke. Apa sih manfaat dari paskibra tersebut Pak bagi anak-anak itu? Ya, yang pertama untuk melatih disiplin, juga yang keduanya juga rasa bela negara kita itu akan muncul di situ. Kemudian yang berikutnya, manakala anak SMP itu sudah bisa mengikuti paskibra, ketika dia nanti masuk SMA, ada paskibra kabupaten, nanti biar bisa ikut seleksi di kabupaten. Bahkan dulu di SMP sini ya, dulu SMP sini pernah yang namanya Cindy itu dulu SMP-nya sini, paskibra di sini, ketika SMA-nya masuk di MAN, dia masuk paskib provinsi. Luar biasa. Ini dari SMP 1. Ini selalu saya ingat. Anaknya tinggi, kemudian juga anaknya juga cantik, anaknya juga disiplin. Sehingga pada saat di kecamatan kemarin, paskibra di sini saya tampilkan dia sebagai pengibar bendera. Jadi ya emang bagus sekali. Itu. Ya, oke. Oke. Terus apa pendapat Bapak tentang kedisiplinan anak remaja zaman sekarang nih? Nah, ini yang jadi problema kita sebenarnya ya. Problema anak-anak remaja masa sekarang. Ya, itulah perlu perhatian khusus, mungkin nanti di sekolahan perlu dilaksanakan, ditingkatkan lagi untuk melatih PBB dan sebagainya, karena memang dampak dari COVID kemarin yang 2 tahun kita hanya daring di rumah, belajar makan di rumah, sehingga Tidur. berdampaknya ke situ ya, mau Iya. tidak mau mengakui atau tidak, kita dampaknya akan ke sana, sehingga anak-anak sekarang cenderung kurang disiplin. Ya mungkin kami maklumi, karena apa? Orang sekolah dengan tidak saya yakin sangat berbeda gitu ya. Kalau kita di sekolahan tiap hari akan diarahkan Pak Guru, ketika kita salah akan diingatkan Pak Guru, Bu Guru. Ketika di rumah kadang-kadang bapak ibunya sudah kerja kemana kan tidak ngontrol anaknya. Anaknya kelihatan di depan laptop, di depan HP, tetapi belum tentu dia itu belajar. Mungkin dia hanya main-main HP atau main-main gambar, tapi kami tidak tahu gitu ya. Iya benar. Oke, gimana sih Pak siswa SMP ini biar menjadi cinta tanah air dan nasionalisme itu terbentuk gitu? Ya itu sebenarnya berawal dari sekolahan dulu ya. Kalau memang anak-anak itu sudah biasa masuk sekolah dengan disiplin, masuk sekolah dengan tepat waktu, itu sudah salah satunya adalah anak-anak yang cinta tanah air. Kemudian di sekolahan ada upacara, dia mau ikut upacara dengan hikmat, mau jadi petugas upacara, mau pengibar bendera, mau pembaca undang-undang dan sebagainya, itu juga termasuk rasa cinta tanah air. Sudah termasuk di situ. Jadi kalau ada kegiatan di sekolah upacara, usahakan satu jangan sampai terlambat. Yang kedua harus kita ikuti dengan hikmat. Kemudian juga kalau bisa ini kita sebagai petugas, saya harus pengibar bendera, saya harus pembaca undang-undang misalkan, saya harus komandan upacara dan sebagainya, sehingga disitulah akan muncul jiwa-jiwa nasionalisme. Nanti akan muncul di situ. Oke, apa yang bisa dilakukan siswa SMP atau remaja gitu untuk bela negara Pak? Ya tidak jauh dari tadi yang saya sampaikan ya, anak-anak sekarang ya, untuk bela negara tentunya kalau masih taraf SMP itu yang penting kita satu rajin belajar, itu udah salah satunya ya. Kita rajin belajar ya, rajin belajar, kita selalu patuh kepada orang tua, kita selalu patuh sama bapak ibu guru, kemudian kita juga disiplin, itu adalah salah satunya. Kemudian pesan saya dimanapun Anda berada,
jangan lupa iman dan takwa ini selalu dibawa. Benar. Sehingga kalau seseorang sudah membawa itu, kita mau berbuat yang macam-macam selalu ingat ke situ, saya yakin insya Allah tidak jadi. Iya. Nah, jadi benar. ini penting sekali. Jadi contohnya kalau kita udah di sekolah, oh ini jam 12 siang nih, waktunya azan zuhur, waktunya sholat. Ya kita sholat dulu bagi orang yang muslim. Kalau iya. yang lainnya menyesuaikan. Ini adalah salah satu bentuk supaya kita ini bisa disiplin. Iya, oke. Oke. Nah, jika ada Nexus Bestie nih Pak ingin bercita-cita ingin menjadi TNI seperti Bapak, apa yang dilakukan oleh Nexus Bestie ini Pak? Persyaratan masuk TNI tentunya juga banyak sekali ya. Di samping ya terkenal kalau tentara memang fisiknya harus bagus katanya gitu ya. Tapi sebenarnya di samping fisik yang bagus juga IQ-nya juga yang bagus juga, jadi seimbang. Kemudian dari fisik itu sendiri kita tentunya ada lari. Ada lari itu 3.200 meter atau 3 kilo, 2 ya 3,2 kilo. Ya, jadi 3.200 itu kalau nilai 100 kalau tidak salah bisa ditempuh jarak kurang lebih 12 menit. Wah. Jadi kalau lapangan itu muter lapangan itu sekitar lapangan Taruna sekitar 8 putaran. Masya Nah, itu kalau bisa 12 menit berarti nilainya udah bagus. Kemudian yang kedua itu ada namanya pull up. Pull up itu restock, itu gantung itu ya, naik turun dengan tangan lurus itu. Itu minimal itu nilai 100-nya adalah 18 tapi sempurna, artinya tangan lurus baru naik, tangan lurus baru itu 18 nilai 100. Itu namanya pull up. Kemudian yang berikutnya itu ada push up. Push up itu minimal 43 nilai 100. Kemudian sit up itu 41 nilainya 100. Jadi kalau bisa menghitung sendiri, kalau saya hanya kuat 20 berarti nilaimu separuh aja belum ada gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada namanya renang. Renang itu 50 meter, yang penting kita nyampe itu. Tapi kalau kita bisa detiknya atau menitnya lebih sedikit berarti kita jelas lolosnya di situ. Itu kemudian ya untuk fisik seperti itu. Kemudian di samping itu nanti juga ada tes akademik, ada tes psiko, ada tes banyak sekali tes, ada keswa dan sebagainya. Kalau semuanya itu secara fisiknya sudah terpenuhi, nanti tes kesehatan. Kesehatannya itu ada dari semua organ tubuh kita ini akan dicek. Jadi nanti ketahuan kita punya penyakit apa yang kiranya berbahaya, itu nanti akan jelas tidak lolos. Iya. Nah tuh denger ya Nexus Bestie ya, jangan cita-citanya jadi TNI gitu tapi kerjaannya tidur aja, gak mau olahraga ya susah, gak bakal bisa ya, Mainan HP dulu. Cuma tidur main HP gitu kan. Pesan untuk remaja zaman sekarang atau ini Nexus Bestie ini. Oke, buat anak-anakku sekalian ya, pesan saya sebagai seorang pelatih tentunya satu, jadilah orang yang rajin belajar. Rajin belajar. Kemudian yang kedua, menjadilah orang yang rajin ibadah, kunci utama. Kemudian yang ketiga, jadilah orang yang disiplin. Manakala orang disiplin, semuanya akan mengikuti. Kita disiplin waktu misalkan, oh ini waktunya sholat, oh ini waktunya makan, oh ini waktunya istirahat. Sehingga itu kalau bisa diterapkan, bisa disiplin waktu itu, saya yakin semuanya nanti sudah tercakup di situ. Jadi orang pengen mengejar cita-cita tidak cukup dengan duduk manis, tetapi kita harus berusaha, harus giat belajar. Jadi pesan saya itu, kemudian yang tadi saya sampaikan, jangan lupa iman dan takwa itu selalu dibawa kemanapun. Insya Allah kita mau berbuat yang nakal, berbuat jahat, insya Allah kalau ingat itu kita tidak jadi untuk berbuat kenakalan. Iya, gitu ya Nexus Bestie ya. Jadi harus rajin belajar. Ingat kesempatan gak datang 2 kali loh. Betul. Iya. Ya, terus yang kedua itu pokoknya harus ikhlas. Semuanya itu harus dilakuin dengan ikhlas. Insya Allah nanti lancar semuanya. Iya, baiklah Nexus Bestie, keren ya kali ini tamu kita. Semoga ceritanya bisa bermanfaat semua buat kalian semua. Amin. Ya, terima kasih Pak Slamet karena sudah meluangkan waktu mau hadir bersama kita di sini untuk berpodcast ya. Ya, ilmunya yang di Paskibra nanti bisa bermanfaat untuk anggota Paskibra, tidak hanya untuk saat ini tetapi untuk kedepannya. Amin. Bener. Oke, kita cukupkan aja ya obrolan kita kali ini. Gimana kalau kita kasih salam ke Nexus Bestie nih? Nexus bisa, Nexus juara, merdeka.